Ini saya pengen coba pedasnya. Beda sama mie yang lain. Nggak ada lagi udah. Mie sedap ini memang pilihan. Yaitu Bapak Bambang Udi Ukoro. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Sehat ya Pak Bambang ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Bambang ini merupakan ketua komunitas Baksose Surabaya. Iya. Ya Pak ya? Iya. Pak Bambang mungkin bisa menjelaskan Baksose apa tadi? Baksose Surabaya. Iya, Baksose Surabaya. Ya. Baksose Surabaya gitu ya. Baksose komunitas yang punya hati. Baksose komunitas yang punya hati. Keren. Jadi kan, kenapa warga itu ingin bergabung ya? Saya anggap warga yang volunteer yang sudah bergabung di Baksose itu dia punya hati, punya niat untuk peduli dan berbagi. Karena kita tidak akan kesulitan kalau teman-teman itu memang betul-betul ikhlas apa yang kita lakukan. Baik, Pak, organisasi itu kan ada apa namanya ya tadi ya, naik turun itu kan soal donatur, ya dana untuk bisa bergerak terus itu kan harus butuh support. Nah, bagaimana komunitas ini bisa bertahan? Apakah komunitas ini juga tidak terpikirkan untuk misalnya coba untuk mengadakan audiensi bersama dengan Pemkot atau bagaimana? Saya sampaikan bahwa kita di Baksose ada kegiatan yang kelompoknya namanya BLAS, Bengkel Lakune Arek Surabaya. Bengkel, monggo Pak Hakim. Lakune Arek Surabaya. Bisa dijelaskan Pak Hakim, singkat saja mungkin. Bengkel Lakune Arek Surabaya ini jujur saja mohon maaf saya juga baru familiar dengan apa namanya ini program-programnya. Grebek tadi ada Blas tadi, ada Sego Rongewu, terus ada Jilgo tadi. Wah, itu luar biasa. Monggo Pak Hakim, silakan. Ya, terima kasih. Saya bermula dari Baksose Surabaya ini kegiatannya kan padat sekali. Yang dikegiatkan adalah khusus sosial. Sosial yang mana pure, tidak ada tendensi apapun, baik dari mana saja, sehingga kami merasa punya gagasan baru ketika melihat anak-anak yang ada di Surabaya ini perilakunya banyak sekali tekanan-tekanan, banyak sekali bullying ya gitu ya. Kemudian kami dari BLAS ini punya inspirasi bahwa gimana supaya kita punya komunitas tidak hanya sosial tapi juga ada pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami bullying, mengalami perilaku-perilaku yang kurang baik, sehingga kita bisa mengadakan sosialisasi. Nah, biasanya ada afiliasi sehingga ada program-program pemerintah yang akhirnya bisa ini monggo Pak. Jadi terima kasih kami dari Baksose Surabaya. Insya Allah kita bersinergi dengan pemerintah kota. Kita juga sudah bisa memberikan suatu bentuk nilai yang bermanfaat kepada masyarakat yang pada akhirnya menjadi program pemerintah kota. Bahkan juga kita saling mengisi, melengkapi apa yang menjadi kurang maksimalnya kegiatan kami kita sampaikan di Pemkot. Demikian juga sebaliknya, karena program-program Pemkot ini sudah bagus-bagus semua untuk masyarakat. Namun terkait dengan nilai maksimalnya, mungkin volunteer kami yang lebih paham, lebih tahu, karena temuan itu belum tentu dari masyarakat itu terjangkau oleh pemerintah kota. Atau cepat tanggapnya pemerintah dalam menemukan ini satu masalah temuan masalah di masyarakat. Karena disitulah kami akhirnya ingin hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Bahkan satu dari ngobrol program baru yang komunitas RRI Pro 1. Ini peran Baksose Surabaya bagi warga kota Surabaya. Surabaya, The Royal Indonesia TV. Ada banyak komunitas yang ada di kota Surabaya. Komunitas-komunitas ini jadi tempat buat mereka yang mau bergerak bidang sosial bikin perubahan positif. Kalau pengen tahu apa saja, ngobrol bareng komunitas program yang dihelat RRI Pro 1. Kamu tertarik untuk gabung atau sekadar pengen tahu? Yuk simak komunitas Baksose Surabaya yang aktif di bidang sosial, lingkungan dan pendidikan. Bambang Udi Ukoro, Ketua Baksose Surabaya, komunitas yang fokus di berbagai bidang, termasuk sosial. Banyak kegiatan positif seperti Sego Rongewu, hidup sehat sembari bersedekah, BLAS Bengkel Laku Are Surabaya, ngasal, ngaji salon, grebek kampung bedah sekolah.
Aksi sosial ini tentunya buat bantu sesama. Komunitas ini punya anggota yang tersebar di berbagai kota di Surabaya dan sekitarnya sebagai tempat-tempat buat mengembangkan potensi diri. Baksose Surabaya komunitas yang aktif di bidang sosial, lingkungan dan pendidikan. Jika kamu ingin menjadi bagian dari gerakan positif ini dan mengembangkan potensi dirimu lebih jauh, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Pabrik sepatu trackers, terus kedua kemarin itu dengan kedawung atau seperti enamel, peralatan masak, alat rumah tangga ya, yang dibutuhkan ibu-ibu. Kedua sama fashion kaisar, dan dipastikan ya. Itu harganya dipotong 50%. Kita ambil dari pabriknya langsung. Itu dijualnya ke warga di saat ketembangan juga, bukan? Ya, lebih luas lagi. Umum ya. Cuman memang kita tunjuk Pak Wadi sebagai ketuanya. Ketuanya. Ya, jadi beliau pada saat keliling di Sekorongnya mungkin kegiatan yang lain, bahkan ada yang sudah menentukan waktu itu di Kebonsari untuk menjadi pos penjualan untuk warga. Oh iya, berarti harus ada titik-titiknya begitu ya Pak ya. Iya. Kegiatan tanggal 17. Terus setelah itu sampai ini kan sudah tanggal 20. Tanggal 20 terakhir kemarin 22. Oh, baru kemarin hari apa tuh? Hari Senin ya. Senin kita 22 kemarin kita tindak lanjuti dengan Jilko kembali karena masih Takjil Sego tadi. Ya, Takjil Sego kegiatan itu. Dan alhamdulillah untuk sampai dengan kegiatan menjelang bulan Ramadan ini kita cukup dari tanggal 22 karena teman-teman ini kan volunteer ini di Kanaswi Surabaya juga. Kampung yang harus nanti. Saya ingin tahu volunteernya juga ini. Ini ya, kalau tadi kita kegiatannya adalah potong rambut gratis. Potong rambut ya, gratis. Kita berkolaborasi dengan Yayasan Maop Jenggo dan Ngasal, ngaji komunitas salon. Komunitas salon yang tergabung di Surabaya itu mengadakan potong rambut secara sukarela dengan profesinya, katanya bersedekah dengan potong rambut tadi. Nemu aja gitu loh Pak. Ya memang kan kita harus memanfaatkan potensi yang sesuai profesi. Iya. Banyak ya teman-teman barber itu ada komunitas barbershop itu ya. Di salon yang dulu sempat di sekarang pindah di Jalan Sumatera semuanya. Dan di kegiatan itu kita potong rambutnya itu 1.000 warga. 1.000 warga. Justru kami dari komunitas Baksose ini yang membagi semua relawan untuk menghadirkan 1.000 warga. Itu warga yang seperti apa yang diundang? Nah, warga itu yang pertama adalah Muslim. Karena memang Yayasan Muhammad Jenggo berpesan satu Muslim karena setelah potong nanti dapat zakat mal. Oh ya, biar lebih tepat sasaran. Yang kedua adalah yang memang betul-betul dirasa membutuhkan. Iya. Yang ketiga yang mau dipotong. Yang utamanya kan potong rambut dulu. Iya betul. Kalau nggak mau dipotong kesakti aja hilang dia nggak mau ya nggak paksa ya. Jawabannya mau potong enggak kan itu. Bukan bilang mau zakat mal enggak. Iya. Mau zakat mal masih mau. Lah dipotong saktinya hilang. Oh enggak. Jadi harus potong dulu. Kita ada takjil on the road ini ya. Takjil on the road lagi, bukan jilgo lagi. Jilgo. Jadi kita berbagi di wilayah kegiatan untuk kegiatan takjil berbagi. Kita beberapa titik lokasi. Kemudian ada sahur ini sejak tahun kemarin. Juga. Bukan, kalau yang tahun kemarin sampai tahun ini kita merintis sahur bersama anak yatim. Karena belum pernah saya merasakan bahwa kita ada hikmahnya atau manfaat bahwa bersahur bersama anak yatim itu kita ingin mengajak teman-teman kita itu merasakan bagaimana sih anak yatim itu kalau makan kalau berbuka kan sudah banyak nih karena itu jarang. Nah kita juga menyesuaikan dari menu dari panti yang kita kunjungi sejak tahun kemarin. Waktu itu di mana ya? Tanggal berapa? 15 tadi? Tanggal 16. Oh 16. Tanggal 16 itu kebetulan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Sawahan. Kecamatan Sawahan. Jilgo ya. Itu di mana Pak? Dibagikan di mana? Jadi takjil Sego ini kita bagi ke volunteer yang ada di wilayah Kota Surabaya. Jadi itu kemarin yang kita sudah sasar di wilayah
Kecamatan Kerembangan dan Sawan. Kebetulan ini ada Pak Suwardi, salah satu volunteer kami yang dari Kerembangan, yang kemarin juga sudah sempat berbagi Cilego di wilayah Kerembangan. Pak Suwardi hadir juga. Nah, itu berapa yang ke Pak Suwardi itu? Kemarin yang kita kirim 75 nasi kotak ya. Yang di Sawahan 75, jadi total 150. Itu tanggal 3 Maret. 3 Maret. Kemudian ada kegiatan lagi. Ya, namanya kegiatan berbuka bersama anak yatim piatu. Berbuka bersama anak yatim piatu. Kegiatan buka bersama anak yatim piatu tanggal 8. Kemudian tanggal 9 kita adakan sahur on the road. Sahur on the road. Ya, sahur on the road. Jadi sahur on the road itu ya keliling. Kemudian kita bagi Surabaya 4 wilayah titik start. 4 wilayah ini di utara itu kita di pom bensin. Kemudian di pom bensin mana, Pak? Pom bensin Rajawali. Oh, Jalan Rajawali. Kemudian yang di barat itu di halaman Kecamatan Semrowo. Wilayah timur itu SWK Bratan. Oh, yang pasar sediakan tempat khusus untuk yang adresernya juga wanita gitu ya. Jadi luar biasa ini juga jadi salah satu ajang untuk uji kemampuan kompetensi bagi para capster gitu ya, untuk bisa melatih kepiawaiannya dalam memotong rambut begitu ya. Itu luar biasa sekali. Kok nemu aja gitu loh Pak Bambang idenya seperti itu? Ya sebetulnya kita juga saling sharing lah dengan teman-teman, apa sih yang memang kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk warga, juga betul-betul kita bisa dibutuhkan kehadiran kita di masyarakat. Dan alhamdulillah itu yang kita lakukan. Di bulan Ramadan memang kita biasanya full memang seperti ini programnya, tapi kalau setelah itu kita ada program-program yang lain yang memang betul-betul ada kegiatan yang untuk pendampingan masyarakat, untuk yang bermasalah di masyarakat. Kita juga ada bermasalah itu gimana maksudnya, Pak? Ada geng tawuran. Iya. Permasalahan yang di sekolah karena tidak bisa bayar ataupun mungkin perilaku anak itu yang memang kurang perhatian dari orang tua. Jadi kita ada. Jadi lebih kepada psikis. Betul. Pembinaan mental. Kan kita juga sempat kemarin bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 13, kita hasilkan sebanyak 250. Kita punya kelompok yang di bawahnya Baksos itu yang namanya BLAS, Bengkel Lagu Arek Surabaya. Kita berbuat untuk masyarakat, terutama untuk anak-anak. Baik, luar biasa. Yang pertama itu adalah mengajak kepada masyarakat yang ada di sekitar atau ke sekolah-sekolah atau ke kecamatan, kelurahan, Merambanyak itu untuk memberikan edukasi atau sosialisasi sesuai dengan kemauan atau kejadian khusus yang ada di wilayah mereka, Pak. Misalnya kalau KSH ya kemarin kita diminta tolong terhadap KDRT. Nah, itu sehingga dari KDRT itu masalahnya juga banyak, tidak hanya ekonomi saja. Ternyata ada ketidakharmonisan, kecemburuan, selingkuhan. Gitu, jadi ngurusin sampai masalah ibarat dapurnya rumah orang gitu ya, dapur rumah tangga gitu ya. Nah, tapi kan ini pendampingan ya, karena kadang-kadang warga itu juga atau masyarakat juga perlu diedukasi soal hal agar tidak terjadi kasus-kasus KDRT seperti ini. Karena yang jadi korban juga nanti ujung-ujungnya ya perempuan dan anak gitu ya. Oke, baik. Ini saya ke itu moga Bapak Mariani sebagai penutup kita malam hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Anjene dhuwur wit klopo. Ape menek kok wedi tiba. Ayo dulur bareng Bakso Surabaya melok bangun masyarakat Surabaya. Matur nuwun.